Bab 17-20. Pelayan sang bos CEO. Kirana menuju dapur dan segera menyiapkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng pesanan sang tuan. Dengan cekatan Kirana memasak bersama bumbu-bumbu yang telah ia sediakan. Wangi masakan Kirana memenuhi ruangan dapur. Pak Asep sampai mendatangi Kirana dan melihat apa yang dilakukannya. "Kau masak apa Kirana?" tanya Pak Asep. "Nasi goreng pesanan tuan muda," jawab Kirana sambil terus mengaduk-aduk masakannya. "Bukankah tuan muda sudah makan malam?" Pak Asep bingung. "Entahlah, saya permisi dulu Pak, mau mengantarkan pesanan tuan muda." Kirana segera menuju kamar tuannya sambil membawa nampan. Kirana masuk ke ruangan Bara setelah dipersilahkan. Terlihat Bara duduk di sofa dengan tangan dilipat di dada, wajahnya terlihat kesal padahal Kirana tidak lama membuatnya. Tak ingin membuang waktu Kirana langsung menyajikan makanan itu di meja. Tanpa dipersilahkan Kirana langsung menyantapnya. Melihat Bara yang fokus dengan makanannya, Kirana langsung mundur menjauh dan ingin pergi. "Mau kemana kau?" ucap Bara tanpa melihat Kirana dan terus menyuapkan nasi ke mulutnya. Itu tuan, saya baru ingat belum membereskan dapur, saya pergi dulu," ucap Kirana yang tak ingin berlama-lama dengan tuannya. Semenjak mendengar perintah Nyonya Besar, ia malah jadi ingin menjauhi Bara. "Sini, temani aku makan." Saat Kirana akan membantah, Bara segera menyela. "Tidak ada bantahan," ucap Bara lagi. Terpaksa Kirana mendekat ke arah Bara dan berdiri di sampingnya. Dengan secepat kilat, nasi yang Kirana buat habis tak bersisa. Setelah Bara meneguk habis minumannya, Kirana segera membereskan bekas makannya dan akan langsung pergi. "Kenapa kau terburu-buru pergi? Aku bahkan belum mengusirmu," ucap Bara ketika melihat Kirana akan beranjak pergi. "Aku tidak mungkin melakukan apa-apa padamu, aku masih normal, ingat itu." Bara menatap tajam Kirana. Kirana yang takut dengan tatapan Bara hanya diam menunduk. "Mulai besok dan seterusnya, setiap makan siang dan makan malam kau harus memasakkan makanan untukku, kecuali sarapan, dan aku juga akan memberikan bonus untukmu." Mendengar kata bonus membuat mata Kirana langsung berbinar. "Baik tuan, saya akan memasakkan makanan untuk Anda setiap hari." Kirana membungkukkan badan tanda terima kasih. "Apa saya sekarang boleh pergi tuan?" tanya Kirana. "Ya pergilah." Kirana langsung pergi keluar pintu dengan muka bahagia bisa mendapatkan bonus. Giliran soal uang, langsung semangat, Bara hanya geleng-geleng kepala melihatnya. Setelah membersihkan piring bekas makan tuannya, Kirana menuju kamarnya dan segera mengunci pintu dan langsung membuka penyamarannya. "Ah leganya," ucap Kirana saat membuka lilitan kain di D4 dannya. "Kasihan setiap hari kau dililit kain begini, pasti kau merasa sesak," ucap Kirana sambil melihat D4 dannya yang selalu dililit kain agar tidak menonjol. Konyol bukan, masa D4 da diajak bicara. Sebelum tidur Kirana menyapa langit-langit kamarnya memikirkan perintah Nyonya Besar. Ia bingung apakah ia bisa melakukannya. Tak lama Kirana pun tertidur. Pagi hari rutinitas seperti biasa Kirana lakukan. Pergi ke ruangan tuan muda dan menyiapkan segala keperluannya. Tapi hari ini mungkin hari sial baginya atau bagi Bara. Ketika Bara keluar dari kamar mandi dengan handuk masih melilit di pinggangnya, Kirana yang ingin mendekati Bara untuk memberikan handuk kecil padanya. Tiba-tiba kakinya tersandung kaki sofa, alhasil Kirana terjatuh tepat di depan kaki Bara. Tapi ada yang aneh menurut Kirana saat melihat tangannya, kenapa ia memegang handuk. Saat melihat ke atas ternyata handuk Bara. "Ah!" Kirana berteriak menutup matanya. Sedangkan Bara hanya menatap diam Kirana. Memangnya pria ini tidak punya pisang juga, kenapa harus terkejut begitu, pikir Bara. "Hei Kiran, bangun, kenapa kau terkejut begitu, bukankah kau juga punya
Apa punyamu tak sebesar punyaku, sempat-sempatnya Bara mengejek. Mendengar ejekan tuannya, Kirana langsung berdiri kemudian melempar handuk ke muka Bara kemudian langsung kabur tanpa melihat lagi. Kenapa tingkahnya seperti perempuan? Bara heran melihat muka Kirana yang memerah. Bara langsung berjalan menuju ruang ganti, ia lupa kalau Kirana sudah menyiapkan pakaian kerja untuknya di atas ranjang. Setelah selesai ia turun untuk sarapan. Kirana hanya menunduk diam di samping meja makan, ia masih membayangkan apa yang ia lihat tadi. Benda yang tergantung seperti belalai gajah, apalagi ukurannya yang jumbo, membuat Kirana bergidik ngeri. "Kiran!" Bara berteriak di telinga Kirana membuatnya terkejut dan hampir saja kepala mereka saling beradu. "Kau sekarang menjadi tuli," ucap Bara melihat Kirana yang diam saja dari tadi. "Maaf Tuan," jawab Kirana. "Jangan lupa antarkan makan siang untukku," ucap Bara. Baik Tuan." Bara langsung pergi menuju perusahaannya bersama Bastian. Setelah sampai di perusahaan Bara menuju ruangannya didampingi Bastian. Mereka menaiki lift khusus CEO, tak lama mereka pun sampai di ruangan. Saat membuka pintu Bara terkejut melihat seorang pria duduk di sofa membelakanginya. Bara mengerutkan keningnya, siapa yang berani masuk ke ruangannya tanpa seizinnya. Saat pria itu menoleh, pria itu langsung tersenyum. "Hai Bara, apa kabar?" Bab 18. "Apa kabar bro?" Pria itu mendekati Bara dan memeluknya. Bara segera mendorong pria itu. "Kau tidak berubah," ucap pria itu lagi. Bara pun mengajaknya duduk di sofa. "Kau juga tidak berubah, sama seperti dulu," ucap Bara kepada Bima sahabatnya yang baru datang dari Amerika. "Ya, kita memang sama," mereka pun tertawa bersama. "Hei Bastian, kau masih menjadi pria dingin seperti dulu, apa kau tidak bosan?" Bima memandang Bastian yang berdiri di samping tuannya. "Saya tidak bosan Tuan," jawab Bastian yang membuat Bima tak bisa berkata-kata lagi. Bastian selalu serius tak bisa dia ajak bercanda. "Ada apa kau pulang ke Indonesia? Kenapa tidak mengabariku? Pasti kau sedang ada masalah," ucap Bara yang tahu tentang sahabatnya ini. "Sepertinya aku akan kembali menetap di sini, ada masalah dengan kelompok mafiaku di sana, makanya aku kesini ingin meminta bantuanmu, kau hidupkan lagi kelompok kita dulu, dan kita hadapi organisasi itu, aku tahu kemampuanmu Bara apalagi ada Tante Liliana, kau tahu kan organisasi itu terkenal kejam," ucap Bima. "Kau tahu Momi tidak mau kelompok kita dulu hidup lagi, apalagi organisasinya. Momi tak mau masa lalunya terulang lagi," ucap Bara mengingat perkataan mominya. "Aku akan menemui Tante Liliana," ucap Bima. "Nanti malam saja setelah aku pulang, kau tahu kan dediku pencemburu," ucap Bara yang takut dedinya marah karena seorang pria datang ke mansionnya. "Ya aku tahu si banteng pencemburu itu," ucap Bima dan dapat toyoran dari Bara. "Baiklah, aku pulang dulu." Bima pamit pulang ke apartemennya sedangkan Bara melanjutkan kerjanya. Di mansion Kirana sedang menyiapkan makan siang tuannya. La memasak makanan kesukaan Bara sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Asep. Tapi Kirana menambahkan bumbu rahasia di dalam masakannya, agar menjadi lebih nikmat. Setelah selesai Kirana segera menaruh semua masakannya ke dalam tempat makan khusus untuk Bara. Tempat makan yang bisa mengawetkan makanan agar tetap hangat. Memang lain daripada yang lain. Semua barang yang Bara dipakai tidak boleh sembarangan, harus sesuai standarisasi begitupun makanannya. Kirana bersiap akan mengantar makanan ke perusahaan Bara dengan diantar Pak Eko. Dalam perjalanan Kirana hanya diam saja, biasanya ia akan mengajak bicara Pak Eko. Sekarang ia sedang memikirkan bagaimana bicara pada Bara saat bertemu nanti, karena Kirana ia akan meminta sesuatu padanya. "Kiran," panggil Pak Eko. "Ada apa Pak?" jawab Kirana memandang Pak Eko sampingnya yang sedang menyetir mobil. "Kamu sedang sakit. Dari tadi diam saja," ujar Pak Eko.
Saya tidak sakit Pak, saya cuma lagi lihat gedung-gedung tinggi itu. Tunjuk Kirana pada gedung-gedung yang menjulang tinggi. Kira-kira berapa orang yang membangunnya? Terus berapa banyak biayanya? Kalau kebakaran, orang-orang yang di atas turunnya bagaimana? Apa langsung terjun dari atas gedung? Nanti mati semua dong. Kirana terus bertanya pada Pak Eko. Rasa sesal dalam hati Pak Eko, kenapa ia harus bertanya pada Kirana? Harusnya ia diam saja tadi, tak perlu bertanya apapun. Melihat Pak Eko yang diam, kini Kirana kembali bertanya. Pasti Pak Eko tidak tahu jawabannya kan? Kirana menunjuk Pak Eko sambil tersenyum. Saat Kirana akan berbicara lagi, Pak Eko langsung menyela. Tuh sudah sampai, cepat turun nanti Tuan Muda marah kalau menunggu lama. Ucapan Pak Eko membuat Kirana bergegas turun dari mobil dan langsung masuk ke perusahaan tanpa pamit. Pak Eko hanya geleng-geleng kepala melihatnya. Dari mana Tuan Muda mendapatkan pria lugu seperti ini, pikirnya. Para pegawai di sana yang tahu bahwa Kiran adalah pelayan bosnya segera membantunya membuka lift. Mereka di sana tahu kiranya tidak bisa naik lift, jadi mereka bersedia membantunya agar ketentraman di perusahaan terjaga. Mereka tak ingin bosnya marah, alhasil salah satu dari mereka akan berjaga di depan lift menunggu Kirana datang. Terima kasih Pak, ucap Kirana tersenyum manis pada salah satu karyawan di sana yang bernama Davin. Panggil saja Davin, sepertinya kita seumuran, ucap Davin yang melihat tampilan Kirana yang terlihat dewasa padahal Kirana baru masuk usia 20 tahun. Kau benar datang dari kampung? Tanya Davin penasaran. Ya, saya datang dari kampung merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Kata orang di kota itu gajinya lumayan besar, makanya saya pergi ke kota. Sebenarnya saya belum tahu berapa gaji saya, tapi saya senang berada di kota. Selain tempatnya bagus-bagus, gedungnya juga tinggi-tinggi. Mendengar cerita panjang dari Kirana, Davin segera menyela. Kalau diteruskan bisa sampai besok, Kirana terus bercerita. Hei, Davin menepuk pundak Kirana yang dari tadi terus berbicara. Hah, Kirana bengong. Sudah sampai, ucap Davin memperlihatkan pintu lift yang terbuka dari tadi. Oh maaf Davin, terima kasih sudah mengantarku, sampai jumpa lagi. Kirana terus berdiri di depan ini sambil terus berbicara padahal pintunya sudah tertutup. Apa yang kau lakukan? Cepat masuk. Bab 19. Apa yang kau lakukan? Cepat masuk, Tuan Muda sudah menunggu, seorang pria berbicara di belakang Kirana. Kirana segera berbalik dan mengikuti pria itu masuk ke ruangan Bara. Kau selalu saja lama, hari ini kau tersesat lagi, tanya Bara yang terlihat jengkel. Maaf Tuan, tadi saya belum selesai Kirana berbicara. Bara langsung menyela. Stop, aku tidak ingin mendengar ceritamu, cepat sajikan makan siangku. Kali ini Kirana yang merasa jengkel, tadi dia bertanya setelah dijawab malah dibilang berhenti. Dasar bara api selalu saja marah-marah, ucap Kirana dalam hari sambil menyiapkan makanan di atas meja. Kau sedang mengumpatiku? Bara melirik Kirana. Tidak Tuan. Setelah makanan tersedia di atas meja, kini Bara segera menyantapnya. Bahkan ia tidak menawari Bastian yang sedari tadi memperhatikannya. Biasanya Bara akan mengajak Bastian ikut makan, karena Bara tidak mau makan sendirian. Kirana melirik Bastian yang berdiri di dekatnya. Kirana terus menahan tawanya melihat Bastian yang tidak dianggap seperti dirinya. Tapi itu tak lama karena Bastian langsung menatap tajam Kirana. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Tanya Bara setelah menyelesaikan makannya. Maaf Tuan, apa Tuan tidak membagi makanannya pada Tuan Bastian? Sepertinya dia sedang kelaparan, ucapan Kirana membuat mata Bastian melotot. Rasanya ia ingin menonjok wajah Kirana. Bagaimana ia punya pemikiran seperti itu? Bastian mengumpat pikiran dalam hati. Benar begitu Bas, kau sedang kelaparan? Tanya Bara. Tidak Tuan, jawab Bastian. Tuan Bastian berbohong, dari tadi saya melihat Tuan Bastian menelan ludahnya beberapa kali. Kini Bastian meradang,
ia sudah tak sabar ingin memukul Kirana. Kalau kau lapar kau beli sendiri saja, aku tidak ingin berbagi makanan denganmu lagi Bastian hanya mengalah saja terserah Tuan yang berpikiran bagaimana. Tuan, panggil Kirana. Apa? Jawab Bara. Kirana mendekati Bara dan membereskan tempat makannya. Tuan apa boleh saya meminta bonus saya sekarang? Saya ingin berbelanja, lihatlah pakaian saya hanya ini, ucapan Kirana menyadarkan Bara. Sebelumnya ia melupakan sesuatu. Pakai ini, Barang mengeluarkan kartu dan melemparnya ke atas meja. Sekalian kau beli ponsel, biar aku bisa menghubungimu. Kirana segera mengambil kartu itu, kemudian membolak-balik, ia menjadi bingung. Tuan ini kan sebuah kartu bukan uang, bagaimana bisa belanja? Tuan ini lucu aku memang orang kampung Tuan tapi aku bukan anak kecil yang bisa dibodohi. Kirana tertawa karena berpikir Bara sedang membodohinya. Bara hanya bisa menepuk jidat, ia lupa selain dari kampung Kirana ini agak bodoh susah untuk menjelaskannya. Kau beri uang cash saja, pria bodoh ini tidak tahu cara menggunakannya, perintah Bara pada Bastian. Baik Tuan. Bastian pun segera mengambil uang di ATM karena uang cashnya hanya ada beberapa ratus ribu saja. Terima kasih Tuan, saya pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Kirana berjalan keluar pintu kemudian kembali lagi. Ada apa lagi? Tanya Bara heran melihat Kirana kembali lagi. Nanti malam Tuan mau makan apa? Tanya Kirana. Terserah yang penting harus enak. Oke, Kirana memberi kode pakai jari tanda oke, kemudian langsung pergi dari ruangan itu. Akhirnya aku bisa pergi berbelanja, Kirana tersenyum senang sambil berjalan menuju keluar perusahaan. Selama perjalanan ia terus tersenyum pada semua karyawan di perusahaan Bara. Ia merasa kembali seperti dulu selalu ceria dan ramah pada semua orang. Kirana pergi berbelanja diantar oleh Pak Eko, karena sejak kejadian waktu itu Pak Eko tak berani lagi meninggalkan Kirana. Kirana protes saat Pak Eko mengantarnya ke sebuah mall, ia hanya ingin ke pasar tradisional dengan harga murah. Kiran kau itu kan dari kampung, makanya sekalian main ke mall, jadi kau tahu bagaimana mall itu, ucap Pak Eko. Aku takut Pak, nanti kalau mallnya kebakaran, aku harus turunnya bagaimana? Kirana mendadak takut memikirkannya. Haduh Kiran, kamu itu laki-laki masa jadi penakut, kalau kebakaran kau tinggal lari saja sudah beres kan, ucapan baik buat Kirana sadar. Kalau dia sekarang menjadi laki-laki. Ya sudah Pak saya masuk dulu. Saat Kirana memasuki mall, banyak pasang mata yang memandang aneh Kirana, bukan hanya tubuhnya yang hitam dekil, pakaiannya pun kumal seperti kuli bangunan. Aku tak suka manusia-manusia seperti mereka. Melihat orang dari penampilan, Kirana terus berbicara sendiri sambil celingukan kanan kiri. Ia tidak tahu di mana tempat membeli ponsel. Akhirnya ia bertanya pada salah satu pengunjung di sana yang kebetulan seorang wanita. Maaf Mbak, di mana toko ponsel? Kirana mendekati perempuan itu. Jangan mendekat, wanita itu menutup hidungnya padahal Kirana tidak bau, ia hanya hitam saja. Dasar gembel, ngapain masuk ke mall pergi sana mengganggu saja, ucap wanita itu kemudian pergi menjauh. Bab 20. Aku tidak bau, kenapa dia menutup hidung, dasar orang aneh, Kirana menciumi tubuhnya, tak ada bau apapun malah tubuhnya itu selalu wangi, ia saja heran kenapa begitu. Akhirnya Kirana berjalan keluar mall karena melihat orang-orang menjauhinya. Ia merasa tak nyaman. Saat ke arah parkiran mobil, tiba-tiba terdengar orang berteriak minta tolong. Ada apa Bu? Kirana mendekati ibu-ibu itu. Tasku dicopet, sambil menunjuk orang yang kabur sambil membawa tas. Kirana langsung mengejar orang itu. Kirana berlari sampai ke jalan raya mengejar pencopet itu. Karena kecepatan lari Kirana hampir menyamai kuda. Hanya butuh waktu beberapa menit copet itu sudah ada di depan mata. Mau kemana kau? Kirana menghadang pencopet itu.
Sialan, saat pencopet itu akan berlari lagi Kirana langsung menerjang kakinya dari belakang. Alhasil pencopet itu jatuh telungkup di tanah. Kirana langsung memelintir tangannya. Ampun, ampun. Pencopet itu kesakitan. Cari uang yang halal, jangan jadi pencuri. Kirana merampas tas itu dari tangan pencopet. Dan berjalan ke arah ibu-ibu yang punya tas. Tiba-tiba segerombolan orang datang mendekati Kirana dan akan memukulnya. Karena menyangka Kirana seorang pencopet. Hampir saja Kirana dipukuli kalau ibu-ibu yang punya tas tadi tidak mendatanginya. Berhenti, berhenti. Dia bukan pencopet. Mendengar ibu itu berbicara, semua orang pun pergi dari sana. Terima kasih nak, kau sudah menolongku, ucap ibu-ibu itu. Ibu lain kali hati-hati, saat Kirana akan pergi ibu itu memanggilnya. Ini untukmu nak, ibu itu memberi uang merah beberapa lembar pada Kirana tapi Kirana tolak. Tidak usah bu, ibu ambil saja. Kirana menyodorkan uangnya kembali dan langsung pergi. Kirana berjalan menuju mobil Pak Eko yang terparkir di sana. Mana belanjaannya? Pak Eko bingung melihat Kirana tidak membawa apa-apa. Beginilah kalau orang miskin Pak, baru masuk saja sudah diusir. Pak Eko merasa kasihan melihat Kirana. Ia segera membawa Kirana ke toko ponsel terdekat dan membeli baju di toko yang ada di pinggir jalan. Setelah berbelanja mereka langsung pulang. Terima kasih Pak Eko, ucap Kirana setelah turun dari mobil. Setelah itu Kirana menuju kamarnya untuk membersihkan diri karena ini sudah sore ia harus menyiapkan makan malam tuannya. Selesai memasak, Kirana langsung menghidangkan semua masakannya di atas meja makan. Dari baunya saja semua orang sudah tahu pasti rasanya enak. Bahkan Pak Asep ikut penasaran dengan masakan Kirana. Tapi ia belum sempat mencicipi karena tuannya akan memakan habis semuanya. Saat Bara akan memulai makannya tiba-tiba seorang pria datang dan ikut duduk di meja makan. Bima mengambil nasi serta lauk ke dalam piring dan langsung memakannya. Bara yang berada di sampingnya hanya bengong melihat kelakuan Bima. Kenapa tak ikut makan? Ayo makan jangan sungkan, ucap Bima yang tak tahu malu. Ia merasa seperti tuan rumah. Wah, enak sekali masakannya, Bima makan dengan lahap. Melihat itu Bara segera menyantap makanannya, kali ini agak cepat ia takut Bima akan menghabiskannya. Mereka berdua terlihat seperti sedang lomba makan. Semua yang ada di sana hanya menahan tawa lihat kelakuan duo B itu. Ah, Bima mengelus perutnya hingga kekenyangan karena ia sudah banyak menghabiskan makanan di meja. Lain kali aku kesini lagi, makanannya sungguh nikmat, ucap Bima. Tidak, Bara tidak ingin berbagi makanan dengan orang lain. Kau pelit sekali, kalau begitu kau pinjamkan kokimu saja nanti aku bayar. Mendengar itu Kirana mendekati Bima. Benarkah tuan, kau akan membayarku? Berapa? Bayar sekarang saja. Kirana menengadahkan tangannya membuat Bima mengerutkan keningnya dan menatap Bara. Dia kokinya, dia pria mata duitan, Bara sengaja bilang begitu agar Bima tak jadi meminjam Kirana. Oh ternyata kau kokinya, Bima memandang Kirana dari atas sampai bawah. Bima itu orang yang jeli walaupun tubuhnya hitam tapi ia tahu kalau itu bukan warna aslinya. Ia juga agak curiga dengan postur tubuh Kirana, di balik penyamarannya ia bisa melihat tubuh Kirana yang sesungguhnya. Ia kemudian tersenyum tipis, sangat tipis hingga semua orang tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Kau mau berapa? Tanya Bima. Berapa ya? Kirana menghitung dengan jarinya, dia bingung harus memberi tarif berapa. Pokoknya aku akan membayarmu banyak. Besok kau ke apartemenku dan kau mau masak di sana, ucapan Bima langsung dibantah Bara. Tidak, kau tidak boleh memasak untuknya, kau hanya boleh memasak untukku, Bara menatap tajam Kirana. Saat Kirana akan membantah, Bima segera bersuara. Hanya satu hari Bara, kau pelit sekali, ucap Bima dia ingin memastikan sesuatu.
Saat Bara akan berbicara lagi, Bastian segera menyela. "Tuan, kita akan ke mansion utama." Mendengar ucapan Bastian, Bara segera beranjak dari kursinya menuju mobil diikuti Bima. Untung Bastian ingat akan pergi ke mansion utama, kalau tidak, perdebatan mereka akan berakhir tahun depan.